منعم يا رفيع الشأن والدرج عطفة يجيبة العالم. Sekarang melanjutkan pembahasan terkait hal, di mana hal itu termasuk salah satu mansubatil asma, salah satu isim yang dibaca nasab. Kemarin sudah dijelaskan bahwa al-hal wasfun dunti sobin ati mufassiran limubhamil hayati. Hal itu adalah isim yang berupa sifat. Sekarang punya isim aku kan isim tidak hilang isim. Hal adalah isim yang berupa sifat yang dibaca nasab untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang belum jelas. Seperti contoh kemarin, Ja'a Zaidun Rokib. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Zaid datang. Datangnya Zaid ini belum jelas. Datang Zaid. Datangnya Zaid ini belum. Apakah Zaid ini jalan kaki atau naik kendaraan? Maka di situ diberikan lafadz Rokib. Rokib ini isim. Ini sifat, karena ini sifatnya isim fa'il. Itu wasaf sifat yang dibaca nasab rokiban, karena jadi hal. Di mana fungsinya lafadz ini menjelaskan kondisi yang belum. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Rokiban hale numpak sapa Zaid. Zaid datang dalam kondisi naik kendaraan. Berarti ini adalah sifat yang dibaca nasab yang menjelaskan kondisi datangnya Zaid. Ternyata Zaid datang dengan cara menaiki kendaraan. Oke? Walik jari. Ya aman-aman, mohon maaf. Walik tulisannya. Wis serah walik aman-aman. Curame ae wis ngaji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang melanjutkan pembahasan tentang hal. Wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Sekarang ada beberapa aturan main. Ada beberapa ketentuan untuk hal. Hal itu punya beberapa ketentuan. Yang pertama, wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Aturan yang pertama, hal itu wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Hal itu aturan pertama yakunu nakiratan. Aturan yang pertama, hal itu harus berupa isim nakirah. Wa innama yu'ta bihi munakkara. Hal itu aturan yang pertama harus berupa isim nakirah. Yang kedua, wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Aturan yang kedua, pada umumnya hal itu yakunu mutaakhiran. Hal itu pada umumnya terletak di akhir. Contoh balik mau. Ja'a Zaidun Rokiban. Rokiban jadi hal. Aturan mainnya hal itu yang pertama harus nakirah. Nakirah. Ini isim nakirah apa makrifat? Nakirah. Karena ini bukan domir, ini bukan nama, ini bukan isyarah, ini bukan mausul, ini tidak idhofah, ini tidak ada al, maka ini termasuk isim nakirah. Aturan main pertama. Yang kedua, aturan mainnya hal itu harus yakunu mutaakhiran, terletak di akhir. Di akhir itu maksudnya pripun, Gus? Hal itu kan menjelaskan. Hal itu menjelaskan. Yang namanya menjelaskan itu setelah tuntas yang dijelaskan. Apa tadi? Setelah tuntas yang dijelaskan. Karena hal itu menjelaskan, maka hal itu harus terletak di akhir. Karena harus terletak setelah tuntas yang dijelaskan.
Ja'a Zaidun, Zaid datang. Rokiban, dengan naik kendaraan. Nggak mungkin tiba-tiba dengan naik kendaraan. Apanya yang dengan naik kendaraan? Paham ya? Karena hal itu menjelaskan, maka dia harus terletak di akhir. Artinya di akhir itu setelah tuntas apa yang mau dijelaskan. Harus datang Zaid dengan naik kendaraan. Nggak boleh dengan naik kendaraan datang Zaid. Karena kata dengan naik kendaraan itu hubungannya dengan datangnya Zaid. Sehingga harus terlebih dahulu kata datangnya Zaid yang disebutkan. Paham? Itu aturan mainnya. Aturan main yo kadang ono pelanggaran biasa. Hah? Paham ya? Ya biasa. Aturan main. Kok kolo-kolo gak sesuai aturan main ya biasa. Qaulu munakkaron. Li alla yutawahhama kaunuhu na'tan. Idza kana sahibuha idza kana sahibuha mansuban. Kenapa kok hal itu harus berupa isim nakiro? Kenapa hal itu kok harus berupa isim nakiro? Supaya itu bahasanya wong gak tahu sekolah. Lah agar supaya bedanya apa? Ya jane yo gak salah, tapi terlalu bertele-tele. Li'alla yutawahama. Kenapa hal itu harus berupa isim nakiro? Agar tidak dikira naat ketika sahibul halnya nasab. Itu kenapa hal itu harus berupa isim nakiro? Agar tidak dikira naat ketika sahibul halnya nasab. Agar tidak dikira naat ketika sahibul halnya nasab. Tak ganti. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu apa yang atas huruf tulisannya? Ra'aitu Zaidan Rokiban. Yang bawah apa tulisannya? Ra'aitu Zaidan Ar-Rokibah. Ojo ono tanwine, gak oleh tanwin. Kalau ada al gak boleh tanwin. Wis ya. Di mana perbedaannya? Yang atas ini isimnya isim nakirah. Yang bawah ini isimnya isim makrifat. Lah ada alnya kan, Ruk? Berarti kan makrifat. Sekarang di mana nih? Ra'aitu. Ayo, Ruk. Ra'aitu. Subhanallah, maknanya ra'aitu raro. Ngaji pirang tahun turu ukruk. Ra'aitu ningali sapa ingsun. Ra'aitu ningali sapa ingsun. Kok iso Zaidun tak tonyo lho wis mari wingi wa Zaidan ing Zaid. Rokiban. Kenapa gue bingung? Kenapa tuh bingung? Ra'aitu ningali ingsun. Zaidan ing Zaid. Jadi maf'ul. Kalau maf'ul berarti i'rabnya nasab. Rokiban hali numpak sapa Zaid. Contoh yang kedua. Ra'aitu ningali sapa ingsun. Zaidan ing Zaid jadi maf'ul nasab. Ar-Raqibah hale numpak sapa Zaid. Benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Kenapa kok salah? Karena aturan mainnya harus nakirah. Kenapa Gus kok harus nakirah? Karena kalau ini dibiarkan jadi hal, artinya hal itu boleh makrifat. Maka kalau orang membaca lafaz seperti ini, orang tidak akan menjadikan ini sebagai hal.
tapi akan menjadikan ini sebagai naat. Sebagai naat. Kamu tahu naat kan tuh? Sifat. Loh, semari ngono. Naat itu sifat. Ra'aitu ningali sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Ar-raqiba kang numpak sapa Zaid. Ya. Naat kan? Lah naat itu harus ikut pada man'ut. Salah satunya pada makrifat nakirohnya. Zaid makrifat apa nakiroh? Makrifat. Karena itu alamiah. Nama. Ar-raqib makrifat apa nakiroh? Makrifat. Sesuai kan? Kalau sesuai berarti jadi naat. Karena yang seperti ini sudah diambil alih oleh naat, maka kalau hal itu harus nakiroh. Paham maksudnya? Kenapa Gus kok hal itu harus nakiroh? Karena kalau hal itu boleh makrifat, seperti contoh seperti ini, maka orang akan mengira lafaz ar-raqib ini bukan hal, tapi akan dikira naat. Paham? Makanya hal itu harus berupa isim nakiroh. Paham, Bora? Paham ya? Dalam contoh yang seperti ini, orang akan ambigu, orang akan kebingungan. Ra'aitu Zaidan ar-raqiba. Ini naat apa hal ya? Kalau hal itu diperbolehkan berupa isim ma'rifat. Tapi karena hal itu harus berupa isim nakiro, maka dalam contoh ini orang tidak akan kebingungan. Ar-raqib jadi naat, nggak bisa jadi hal. Kenapa nggak bisa jadi hal? Wa innama yu'ta bihi munakkara. Oke? Yes. Paham ya? Yes. Alasan kenapa hal itu harus berupa isim nakiro, salah satunya adalah agar nanti tidak dikira, hal itu tidak dikira naat ketika sohibul halnya itu sonep. Inilah nasob. Ini kan sohibul hal. Berarti sohibul hal. Pemiliknya. Saya melihat Zaid naik kendaraan. Siapa yang naik kendaraan? Zaid. Ini namanya sohibul hal. Ini hal. Ketika sohibul halnya nasob, kalau sampai ini diberikan kesempatan untuk makrifat, maka orang akan mengira ini naat bukan hal. Maka diberikan aturan main bahwasannya hal itu harus berupa isim nakirah. Tidak boleh berupa isim ma'rifat. Paham? Wa amma nahu ja'a Zaidun wahdahu fa muawwalun bin nakirati fa wahdahu bi makna munfaridan. Salah. Iku wis kangelan baru. Ja'a. Apa ini Duk lafadznya? Ja'a dan bagi tambah suwe tau boyo lho pancet ae. Ja'a Zaidun wahdahu. Ayo di mana nih? Ja'a teko Sapa Zaidun Zaid Halil Dewi ini Zaid. Apa berarti artinya? Zaid datang sendirian. Ini targetnya jadi hal. Sekarang kamu saya tanya, aturan mainnya hal tadi harus nakirah. Sekarang kamu saya tanya, wahdahu ini nakirah apa ma'rifat? Wahdahu ini nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Itu tuh badai-badaian, barang pasti. Ini udah tutup tebak-tebakan. Nakirah, ma'rifat, nakirah, ma'rifat. Ono baku nih. Wahdahu ini idhofah. Ada lafadz diidhofahkan kepada dhamir. Berarti termasuk isim ma'rifat. Ini ma'rifat. Tapi jadi hal. Gimana Gus gak sesuai aturan main? Kalau nggak sesuai aturan main seperti ini, maka dipaksa sesuai aturan main. Tapi gini, mengkadung aturan ini ngono. Terlanjur aturannya hal itu harus berupa isim nakirah. Kalau kamu menemukan hal berupa isim ma'rifat, maka ditakwil. Tahu ditakwil nggak, Ruk? Dibayangkan.
dibayangkan, dicarikan lafadz yang sama maknanya tapi dari isim nakirah. Munfaridan hale diwini Zaid. Munfaridan itu artinya sama dengan wahdahu. Ini artinya sendirian. Ini juga artinya sendirian. Sama. Ini gimana Gus? Banyak Gus contoh-contoh Arab itu yang hal pakai lafadz wahdahu. Padahal kan wahdahu itu makrifat. Ya wis makrifat iku. Tapi ditakwil nakiro karena maknanya wahdahu itu munfaridan. Paham Bang Ruk? Paham enggak Ruk? Masalahnya itu begini loh Ruk. Kamu kasih tahu. Kasusnya itu ilmu nahwu dengan bahasa Arab itu lebih dulu bahasa Arab. Apa mau? Keliru. Bahasa Arab lebih dulu daripada ilmu. Kamu tahu ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu aturan. Aturan. Dibentuknya undang-undang aturan nahwu secara resmi itu sudah belakangan daripada bahasa. Bahasa Arab wis biyen. Ilmu nahwu dibentuknya belakangan. Berarti wong biyen gak ada nahwu-nahwuan, Gus. Wong biyen fase-fase lah bene. Gak ono sing salah. Marono kakek lambe-lambe keliru kuwi, Ja'a Zaidin, ra itu Zaidun. Nah, akhirnya dibentukkan yang namanya undang-undang. Apa undang-undangnya? Ilmu nahwu. Paham? Akhirnya undang-undang itu hanya bisa memasukkan kasus-kasus itu ya paling 99%. Tetap ada 1% yang lepas dari undang-undang. Paham? Paham maksud saya enggak? Aturan mainnya hal itu harus berupa isim nakirah. Memang isim nakirah. Tapi yo jangan salahkan ada 1% kasus di mana hal itu tiba-tiba enggak berubah isim nakirah, berubah isim ma'rifat. Terus piye? Apa dibarne pisan? Oh, gak apa-apa ma'rifat kan yo gak. Biarlah yang 1% itu aja yang salah. Tapi diupayakan tetap benar. Dengan cara apa? Itu nakirah tapi ditakwil menjadi ma'rifat. Itu nakirah tapi ditakwil menjadi wali. Ngono yo mbok iyani ae. Itu ma'rifat tapi ditakwil menjadi isim nakirah. Ngono yo diani ae. Jangan-jangan ta mangkane. Ya. Itu ma'rifat tapi ditakwil menjadi nakirah. Pokok kalau ada hal berupa isim ma'rifat harus ditakwil jadi nakirah. Karena aturan mainnya harus begini. Lek ngene bari ngerusak tatanan, ngerusak undang. Kaja'a Zaidun raqiban malfufa wa qad darabtu 'abdahu maktufa wa qad yaji'u fil kalami awwala wa qad yaji'u jamidan muawwala. Tapi terkadang lagi. Tadi kan aturan mainnya hal itu harus nakiro. Aturan mainnya hal itu harus di akhir. Wa qad yaji'u fil kalami awwala. Tapi kadangkala hal itu qad yaji'u fil kalami awwala. Terkadang hal itu pada sebuah kalam terletaknya nggak di akhir, tapi terletaknya di awal. Qad yaji'u. Qad itu kalau masuk pada fi'il mudhari' maknanya taklil. Taklil itu kadang-kadang itu jarang. Tapi kadang-kadang hal itu terletak di awal, nggak sesuai aturan main. Wa qad yaji'u jamidan muawwala. Dan terkadang juga hal itu kadang-kadang tidak berupa wasaf, tidak berupa sifat, tapi berupa jamid. Kalau sifat itu kan mustaq. Lega isim fa'il, isim maf'ul. Ini nggak berupa jamid, nggak berupa mustaq, nggak berupa sifat, tapi berupa jamid. Sekarang yang pertama dulu, saya hapus. Contoh-contohnya kita hapus dulu. Biar orang ngebuk ipapan. Meskipun aturan mainnya begini, tapi kadang-kadang qad yaji'u awalan. Terkadang hal itu tidak terletak di akhir, tapi terletak di awal. Terletak di awal. Ala khilafil ghalib. Tidak sesuai dengan aturan main, tidak sesuai dengan umumnya, tidak sesuai dengan kebiasaannya. Ada. Contohnya apa? Kaifa ja'a Zaidun.
Kaifa jaa Zaidun. Kaifa hale kaya apa? Hale kaya apa? Jaa teka sapa Zaidun Zaid. Bahasa Indonesia kan, Ruk? Aku bingung menamu. Masa gak ngerti hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa? Jaa teka sapa Zaidun Zaid. Ayo bahasa Indonesia kan. Kayak apa saya datang? Welek lho omonganmu. Dirungokne lho ra penak. Seperti apa kedatangan Zaid? Seperti apa kedatangan Zaid? Itu namanya rungokne to angen-angenan lambemu ki lek muni angen-angenan. Seperti apa kedatangan Zaid? Itu namanya pertanyaan. Paham? Paham? Dalam contoh ini, lafadz kaifa ini tarkibnya jadi hal. Tapi terletaknya enggak di akhir, tapi di awal. Wa taqdimul hali huna wajibun. Dalam contoh ini, hal yang semestinya aturan mainnya di belakang, tapi diletakkan di awal. Ini bukan cuma enggak sesuai aturan, tapi ini wajib diletakkan di awal. Apa mau? Ini bukan cuma melanggar aturan, tapi memang wajib diletakkan di awal. Li'anna kaifalaha as-sadarah litadhammuniha al-istifham. Karena lafadz kaifa ini memang harus diletakkan di awal. Karena lafadz kaifa ini harus diletakkan di awal. Karena mengandung makna pertanyaan. Ora enek wong takon ngene, datangnya Zaid seperti apa? Gak ono, gak enak. Hah? Paham ya? Zaid makan apakah? Ono ngono. Gak ono apakah Zaid makan? Paham maksud saya enggak? Nada pertanyaan itu katanya pasti di depan. Apa mau? Kata yang digunakan untuk bertanya itu memang pada umumnya diletakkan di awal. Seperti apa Zaid datang? Apakah Zaid datang? Siapa kamu? Kamu siapa? Itu lagu. Hah? Kok guya mulu? Lek umumnya kan siapa kamu? Hah? Jadi kata pertanyaan itu memang umumnya diletakkan di awal. Yes. Paham maksud saya? Maka dalam contoh ini kaifa yang artinya adalah seperti apa? Ini pertanyaan. Ini memang harus diletakkan di awal. Maka dalam contoh ini kaifa meskipun jadi hal, bukan cuma melanggar aturan harus di akhir, tapi memang harus diletakkan di awal. Tidak bisa diletakkan di akhir. Paham? Es. Selanjutnya, paham kita ya? Iya. Seperti apa kedatangan Zaid? Wal ghalibu ayyakunal halu mushtaqqan muntaqilan. Ada aturan main yang ketiga, Pak. Aturan main yang ketiga, yakunu mushtaqqan muntaqilan. Yakunu mushtaqqan muntaqilan. Hal itu pada umumnya biasanya berupa lafadz yang mushtaq. Lafadz yang mushtaq. Kamu tahu mushtaq? Mushtaq itu artinya ini, yang berdiri, yang naik, yang dipukul, yang itu namanya isim fa'il, isim maf'ul. Paham? Pada umumnya, ja'a Zaidun raqiban, darabtu abdahu maktufan. Loh, maktufan sehatnya isim diangen-angen taruh grup. Maktufan sehatnya isim maf'ul. Ja'a Zaidun raqiban sehatnya isim angen-angenan titik dulu. Raqib sehatnya apa? Isim fa'il.
hal itu aturan mainnya harus berupa isim mustaq. Mustaq itu ya kalau enggak isim fa'il ya maf'ul. Muntakil. Mustaq itu artinya sifat. Sifat itu ya yang, entah itu yang memukul atau yang dipukul. Nah, yang memukul berarti isim fa'il, kalau yang dipukul berarti isim maf'ul. Mustaqqan muntakilan. Hal itu pada umumnya berupa sifat yang berubah-ubah. Mustaq muntakil, sifat yang berubah-ubah. Wa ma'nal intiqal Allah takuna mulazimatan lil muttasifi biha. Maknanya muntakil itu adalah sifat itu tidak selalu menetap pada diri sahibul hal. Sifat itu tidak selalu menetap pada diri sahibul hal. Ja'a Zaidun rohiban. Apa artinya, Ruk? Enggak, bahasa Indonesianya langsung semuanya. Datang seorang Zaid. Sing enak lho durung niku bahasa iki. Zaid datang datang Zaid naik kendaraan. Ini halnya. Naik. Mana sahibul halnya? Ini sahibul halnya. Hal itu pada umumnya berupa mustaq. Ini mustaq toh sifat yang naik. Sifatnya isim. Pancet ya Allah. Sifatnya isim fa'il. Mustaq muntakil. Berubah-ubah. Kamu tahu berubah-ubah? Zaid datang naik kendaraan. Kata naik kendaraan ini tidak tetap pada diri Zaid. Karena mungkin pada satu saat Zaid itu datangnya jalan kaki. Karena mungkin di satu saat Zaid itu jalannya tidak naik kendaraan. Tak balik bisa gas. Hal itu pada umumnya aturannya harus berupa sifat. Ini sudah sifat. Sifat yang muntakil. Muntakil itu sifat yang tidak selalu melekat pada diri seseorang. Apa tadi? Sifat yang tidak selalu melekat pada diri seseorang. Sifat yang tidak selalu melekat pada diri seseorang. Sekarang kamu saya tanya. Zaid itu naiknya terus dah. Kalau nggak naik, kalau melaku. Paham saya? Berarti raqib ini merupakan mustaq yang muntakil. Mustaq itu sifat, muntakil itu berubah. Li jawazin fi kakir ruku bi an Zaidin. Karena mungkin kata naik kendaraan itu berpisah dari diri seorang Zaid. Yes? Bi ayyaji amasyan, dengan gambaran Zaid datangnya nggak naik kendaraan tapi jalan kaki. Lah, masalahnya waqad yaji'u ghairu muntakilin. Kadang-kadang qad yaji'u mustaqqan tapi ghairu muntakil. Kalau mustaq ghairu muntakil berarti apa, Ruk? Lawan katanya tadi. Sifat yang tidak berubah-ubah. Berarti sifat yang melekat dan tetap. Contoh, tak kasih contoh. Ta'autu Allah sami'an. Mana halnya, Ruk? Sami'an hal. Sahibul halnya mana?
Allah. Bahasa Indonesia kan. Da'autu. Masa orang ngerti itu? Saya. Saya Allah. Masya Allah, saya Allah. Da'a, berdoa. Saya berdoa pada Allah. Masa nggak ngerti sami'an? Zat yang maha Maha apa? Ya Allah Faruk. mendengar. Da'autu ndonga ingsun. Allah ing Allah sami'an halim maha midanget sama Allah. Saya memohon, saya berdoa, saya meminta kepada Allah. Dalam kondisi Allah maha mendengar doa saya. Kata sami'an ini sifat mustaq. Kata sami'an ini mustaq muntakil atau mustaq ghairu muntakil. Ruk. Kata sami'an ini mustaq muntakil atau mustaq ghairu muntakil. Ghairu muntakil. Sifat yang tidak berubah-ubah. Sifat yang selalu menetap, melekat pada diri sahibul hal. Ini halnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahibul halnya. Maha mendengar, dengar, itu adalah sifat yang selalu melekat pada diri Allah. Apa terus kowe wani kok iki mau? Zaid datang dalam kondisi naik. Yo kadang-kadang nggak naik. Kadang-kadang yo melaku barang. Itu namanya hal mustaq yang muntakil. Lagi masalahnya, saya berdoa kepada Allah, mendengar. Kalau gak mendengar, itu namanya mustaq yang tidak muntakil, mustaq ghairu muntakil, mustaq sifat yang tidak berubah-ubah, melainkan terus melekat pada diri sahibul hal yaitu Allah. Paham? Oke iki Gus. Contohnya Allah gak menarik, barai saya Allah ya Rasul. Oh, aja. Contoh syair. Faja'at bihi sabtal idhami ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u. Contoh syair. Faja'at bihi sabtal idhami ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u. Faja'at bihi, ibunya Mamduh melahirkan Mamduh. Apa mau? Kamu tahu Mamduh? Mamduh jenenge wong. Ngono kok dipikirnya apa toh, teman-teman? Masa aku muni ibunya Faruk melahirkan Faruk. Faruk itu apa? Lho kok Faruk itu apa? Faruk jenenge wong. Faja'at bihi, ibunya Mamduh melahirkan Mamduh. Sabtal laidhami, sabta nasab karena jadi hal. Ibunya Mamduh melahirkan Mamduh dalam kondisi sabtal laidhami. Tulangnya lurus-lurus. Tulangnya paham maksudnya? Kepaham sih tulang lurus-lurus. Ya tulang sing wae bengkok ya pancet bengkok, sing wae lurus ya pancet lurus. Cuma uang oleh balunge kenceng-kenceng, dedeke iki dedek kenceng. Paham ora maksud gue? Hah? Saya gak paham. Ya Allah, ya apa ya Mamno Faruk iki? Cara putih. Kowe ora ngerti wong dedek ngono, hah? Wong kan ana sing nglempet, kok gak duwe balung. Ana wong sing koyo gak duwe kesel, gegere kewenceng ya lho, Mbah. Itu namanya sabtal laidham. Paham? Hah? Kayak kayu ini lho, Pak. Lho umumnya menungso kan gak ngono, Pak. Lek kesel ngono ya bungkuk, ngelempre. Iki gak sabtal laidham. Ibunya Mamduh melahirkan Mamduh dalam kondisi sabtal laidham. Dalam kondisi tulangnya lurus. Ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u.
Sampai-sampai seakan-akan kalau mamdu itu kelak dewasa, mengenakan serban di atas pundaknya, maka serban itu bagaikan bendera yang ada di tengah-tengah orang-orang. Faruk kan dari bahasa peribahasa, tambah belas kan nyandol belas. Kita ada nih Pak yo. Mamdu wong gagah gede dhuwur perkasa dedeke kenceng. Iku melelek gede diserbani. Hah? Nang ngene kene nek serban nang pundake. Serban iku kayak gendero. Di tengah-tengah orang-orang yang ada. Paham ora maksudnya? Hah? Mau dibawa dari peribahasa ini gak nyandal lah. Dalam contoh ini, sabtol idom ini halnya domirhi yang kembali ke mamdu. Sekarang kamu sudah tanya. Sabtol idom balung kenceng-kenceng ngono kuwi mau. Itu mustaq muntakil pada diri mamdu atau mustaq ghairu muntakil pada diri mamdu? Mustaq ghairu muntakil. Kencengnya balung itu merupakan sifat yang melekat, menetap, tidak berubah-ubah pada diri mamdu. Masuk biyen ciri kenceng ngono, gedene bengkok. Sopo sing bengkokno? Hah? Paham ya? Artinya hal ini adalah mustaq ghairu muntakil pada diri mamdu. Ini contoh cek aku contoh kita, jika contoh Allah tok mau lho. Wes. Waqat yaji'u jamidan lafdhan muawwalan makna. Kan aturan mainnya harusnya hal itu berupa mustaq. Kadang juga berupa mustaq. Qad yaji'u jamidan. Kadang enggak berupa mustaq, tapi berupa jamid. Lah berupa jamid ya apa, Gus? Ya dipaksa mustaq. Contohnya apa? Contoh. Ja'a Zaidun adlan. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid adlan hali wong kang adil sapa Zaid. Datang seorang Zaid dalam kondisi menjadi pemimpin yang adil. Ini jadi sekarang kamu saya tanya, ini mustaq atau bukan? Mustaq atau bukan? Ruk. Mustaq. Mustaq itu mau apa di sini? Jawaban saya, mustaq mau isinya apa? Ya Allah, wong kuwi lho durung ngalih lho Israil, dan ya wis ngalih. Dan ya oleh seminggu, dan ya oleh sak wulan. Isinya apa berarti? Isim fa'il. Isim fa'il, isim maf'ul. Adlan ini isim fa'il, isim maf'ul bukan? Adlan ini isim fa'il, isim maf'ul bukan? Bukan toh? Berarti ini bukan tapi jamid. Paham? Jadi apa Gus? Kok bukan mustaq? Iya ini jamid. Tapi kalau jamid seperti ini ditakwil jadi mustaq. Apa itu Jan? Kok bingung apa toh? Fa'ilun. Adil. Wes, lek nasab adil. Wes. Ini mustaq apa jamid? Ini kan jamid. Kalau ada lafaz jadi hal kok berupa jamid, maka ditakwil jadi mustaq. Ngono lho maksudnya Mbah. Jangan toh. Contoh Quran fanfiru subatin ay mutafarriqin. Contoh ni kuwi malah mumet. Contoh gampang-gampang. Adlun itu masdar. Masdar itu jamid bukan mustaq tapi ditakwil menjadi Ja'a Zaidun adlan. Loh, ini hal kok berupa jamid ya. Yo adlan iku ai'a. Adlan iku ai'a. Ai ku tegese. Takwil iku lho takwil. Ja'a Zaidun adlan itu ai ja'a Zaidun adilan. Paham? Adil. Adil itu diambil dari bahasa Arab. Adilun. Paham? Orang yang adil.
Nggak paham nih. Yang mau ditanyakan? Yang online yang mau screenshot. Cepat 10 detik screenshot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9